Loh ya, bahkan di sini pun kalau hatimu kau raudhahkan, ya jadi raudhah itu. Nah, maka masjid itu ada 3 kan? Baitul Mukmin dalam hatimu, gitu. Baitullah di Makkah Al-Mukarramah, Baitur Rahman Gusti Allah. Nah, ini masjid itu tempat sujud. Maka tempat sujudmu itu di Baitul Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi arsalahullahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina murrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku semuanya, para santri Pondok Pesantren Nur Sofa yang saya cintai, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah dimanapun berada, semoga selalu Allah berikan berkah, rahmah, kasih sayang, keselamatan, kemudahan dalam segala urusan kita semuanya, amin. Rabbuna yuyassir lana umurana lima yuhibbuhu wa yardah. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan beberapa permintaan teman kita yang kemarin atau sedang mau berangkat ke Tanah Suci. Jadi kalau sekarang ini mereka sudah berangkat, keberadaan mereka adalah berada di Madinah, masuk gelombang pertama. Gelombang pertama itu ke Madinah dulu, nanti gelombang kedua ke langsung Makkah, baru selesai haji ke Madinah. Saya ingin memberikan sedikit tip atau kemudahan dalam menjalankan ibadah haji maupun ziarah Nabawi ya. Nah, ini terutama yang gelombang pertama yang sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Pada umumnya kita ini kan di Madinah ini bukan bagian dari haji. Jadi kita di Madinah itu bukan bagian dari haji. Namanya ziarah Nabi atau ziarah Masjid Nabawi untuk melakukan sholat berjamaah di sana. Umumnya orang menyebutnya dengan sholat arba'in. Apa sholat arba'in itu? Sholat arba'in itu ya sholat berjamaah 40 kali. Ya, kalau sehari itu 5 berarti kali berapa itu dihitung aja, itu biasanya ya dihitung aja. Bagaimana ibu-ibu yang tidak bisa arba'in ya itu sebenarnya tidak seberapa aneh. Intinya begini loh, kenapa arba'in? Ya arba'in itu kan usia Nabi menyatakan diri atau memproklamirkan diri, atau bahasa kita pada umumnya itu diangkat menjadi Rasul. Nanti ada penjelasan sendiri. Jadi Nabi menyatakan apa Qur'annya itu, yaitu Iqra' kitabak atau Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, itu pada usia 40 tahun. Maka bilangan 40 itu seolah-olah menjadi keramat. Nah, kadang-kadang ditambah 1 yaitu 41. Kenapa 41? Ya, lagi-lagi kembali pada diri kita masing-masing. Apa artinya? Kalau kita itu mampu menghakikat diri, menemukan makna sesuatu pada dirimu, ya selesai urusan itu. Agama itu kalau kita mampu menangkap makna atau hakikat pada diri kita masing-masing, ya selesai. Artinya tidak ngurus orang lain, alias hanya mengurus dirinya sendiri. Nah, baiklah, Madinah
ya tidak ada hubungannya dengan haji. Maka orang yang haji tidak pergi ke Madinah tidak masalah. Hanya saja ada satu kejelasan hadis Nabi, barang siapa ziarah Makkah tidak ziarah Madinah, siapa berziarah kepada Baitullah Al-Haram tidak ziarah kepada Baitun Nabi yaitu di Madinah, itu bahasa kita itu dianggap kodo gitu loh bahasanya itu. Kodo itu bahasa Malang ya. Kodo itu kurang sopan ya. Fa innahu jaf itu. Siapa berziarah ke Makkah Al-Mukarramah kok tidak datang ke Madinah itu kok kebangetan gitu bahasanya. Yes. Apike ngono. Seandainya tidak gimana? Ya, tidak masalah. Tidak mengurangi keabsahan haji dan lain sebagainya. Baik. Oleh karena jamaah haji Indonesia ini begitu lamanya ya terkait dengan jadwal penerbangan. Sebenarnya haji kan hanya memerlukan waktu 6 ya, 6 sampai 7 hari aja. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, selesai 6 sampai 7 hari. Selesai. 13 itu sudah ikut nafar awal. Tapi kan terkait dengan penerbangan dan sebagainya maka diatur sedemikian rupa jauh-jauh hari. Baik. Ini yang ingin saya sampaikan yang gelombang pertama, yang dalam bahasa kita itu jujuk Madinah. Nah, apa yang dilakukan ketika di Madinah itu? Ya ziarah, rekreasi, ya toh, rekreasi pergi ke pasar kurma dan lain sebagainya, ke Jabal Mahnit atau apalah ke tempat-tempat yang bersejarah, ke makam syuhada Uhud, ya toh, makam syuhada Uhud dan lain sebagainya. Di situ kan ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Aqiq dan lain sebagainya. Ada berapa belas syuhada Uhud yang ditulis di situ. Ada sejarah, ada ke Jabar Rimah itu ya di Jabal Uhud itu. Ada Jabal Uhud, ya, Uhud ini kan satu. Ya. Lalu pergi kemana lah? Jabal Mahnit, ke Masjid Qiblatain, ke Handak dan lain sebagainya. Banyak tempat-tempat yang bersejarah. Tapi ingat bahwa tenaga yang harus dipikirkan. Apalagi di Tanah Haram itu musimnya itu nggak selalu enak itu loh. Iklimnya, apalagi sekarang ini panas-panasnya. Kalau panas itu terlalu, maka hemat tenaga. Terus jangan sampai tidak menggunakan ini sandal. Sandal itu jangan ditinggal seperti kita masuk masjid di Indonesia. Kalau kita masuk masjid di Indonesia kan sandal ditinggal, gitu. Sandal selalu dibawa dimasukkan di dalam tas. Jangan kresek, kalau kresek itu hilang nanti. Pakailah tas ya, misalnya kalau saya ini itu, tolong mas itu. Ya, tasnya kuat. Jadi jangan pakai kresek. Kalau kresek nuntun tambah ribetnya. Saya selalu pakai ini. Dikira sampah. Iya, dikira. Ini saya inilah ini. Pakai tas yang kuat. Dua kali ini sudah dua kali ke Mekah. Terus yang hilang itu sudah sekali ke Mekah. Ini. Nah, ada kreseknya. Kalau seandainya dimasukkan kresek baru masukkan sini. Kemanapun sholat bawa ini nggak masalah. Gitu. Kemanapun. Kenapa? Kalau kita masuk ke pintu ini belum tentu keluar pintu ini. Gitu. Misalnya pintu Babul Fahad itu ya. Belum tentu kita nanti kalau keluar lewat situ. Dan kalau beda pintu udah jauh. Nah itu. Maka bawa sandal. Selalu bawa sandal. Jangan tidak membawa sandal. Kenapa? Apalagi musim panas ini. Bisa terbakar kaki kita. Itu yang pertama. Nah bagaimana kalau musim dingin? Musim dingin hati-hati. Jangan suka keluar. Kalau keluar harus betul-betul bagaimana ya? Kalau nggak kuat ya berada di kamar aja. Ya, kalau nggak kuat. Karena apa? Ke Madinah maupun ke Masjidil Haram itu bukan setor nyawa itu loh. Kita itu ingin beribadah, bukan setor nyawa. Apa yang dimaksudkan setor nyawa itu? Ya, kita tidak mempertimbangkan kesehatan kita. Saya pernah mengalami itu. Bukan saya sih, ada teman saya satu bus. Karena ngempet kepingin pipis, karena pas saat itu di minus, lupa tahun 2007 kalau nggak salah, -2. Jadi Madinah itu dingin. Begitu turun bis langsung teklok, nggak kuat apa-apa. Karena mungkin udah tua, punya penyakit rematik dan lain sebagainya. Dan itu kalau dibiarkan bisa membeku dan bisa sakit, kena jantung dan lain sebagainya, bisa kambuh. Maka harus pertimbangan kesehatan yang paling utama. Ya. Paling utama itu kesehatan. Kenapa? Karena haji dan ziarah itu fisik.
Kemudian berikutnya ini terkait dengan kalau kita ingin ke raudhah pada umumnya ya. Lah bagi perempuan tuh waktunya duha. Waktu duha itulah sudah ada atur kalau nggak salah pintunya 25. Pintu 25 di Masjid Nabawi itulah jalan pintu 25, 26, 24 dan seterusnya 23 nanti ada di depan ada. Itu jalan para jamaah putri, ibu-ibu yang mau ke raudhah ya, yang mau ke raudhah waktunya duha. Nah, kalau bapak-bapak ya gini, saya punya tip kalau ingin menempati raudhah. Raudhah itu mana sih? Raudhah itu ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang di antara rumah saya dengan mimbar saya ini adalah taman dari taman surga. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi mengatakan begitu? Ya dulu masjidnya segitu hitung gitu loh. Masjidnya Nabi ku kecil banget itu loh. Ya antara rumah dengan mimbar itu masjidnya Kanjeng Nabi sebelum ada perluasan. Berapa ukurannya? Saya enggak begituan, enggak. Nanti bisa dicek. Artinya apa? Dalamnya Kanjeng Nabi dengan mimbar dan masjid itu jadi siji gitu loh. Kayak ya seginilah ruangan ini. Lebih dua kali ruangan ini. Ini raudhah. Lah kalau sekarang ya jangan dimaknai itulah. Nanti seandainya masjid sudah besar kayak begini ya Kanjeng Nabi tentu beda itu. Makanya jangan fanatik di raudhah lalu sampai berdesak-desakan dan lain sebagainya. Tapi entoh kalau ingin Anda mendapatkan marem betul mendapatkan raudhah, raudhah itu kan karpetnya dibedakan. Kalau raudhah karpetnya hijau, kalau yang di luar raudhah itu karpetnya merah, itu gambalnya itu. Lewatnya jangan pintu depan. Lewatnya pintu Babur Rahmah atau Babus Salam. Di mana itu? Di belakang masjid. Jadi begini, saya maknai belakang masjid kan ini mihrab, pengimaman depannya ini belakang. Depannya masjid itu adalah misalnya Masjid Al-Firdaus itu depannya kebun itu, belakangnya adalah pengimaman. Nah, yang lurus makam atau makbaroh Baqi yaitu. Kalau ke arah sana Baqi lah ini Babus Salam dan Babur Rahmah. Lewat sini. Nah, datangnya jam 2 pagi atau setengah 2. Pintu itu dibuka jam setengah 3, kadang jam 2. Nah, sebelum dibuka sudah di situ antri di situ, begitu buka masuk bisa. Nah, kalau walaupun datang awal tapi kalau lewat tuh depan halaman depan yang ada itu hotel Raudhah itu, hotel apa itu? Ya, hotel Raudhah, hotel apa ke sana itu Andalusia itu kan depan persis kan, pintu berapa yang ada tugunya itu. Wah, itu jauh itu loh. Jauh gitu. Jadi jalannya masih enggak, maka jangan kalau ingin ke Raudhah jangan lewat situ. Lewatnya samping kanan ya, samping kanan. Yang kalau agak nyerong ke kanan dikit itu arah Baqi. Nah ini kalau lurus Babus Salam dan Babur Rahmah. Di situ jalannya. Kalau ingin masuk raudhah dalam artian yang karpet hijau. Tapi saya nyatakan ya, apa raudhah itu intinya? Raudhah itu taman. Taman itu apa? Taman surga itu taman tempat menyenangkan. Artinya apa? Ya Madinah itu tempat yang menyenangkan. Maka Madinahkan dirimu, maka kamu akan berada di dalam taman surga. Apa Madinahkan itu? Ya kamu berbudayalah seperti budaya, seperti pergaulan yang dikembangkan oleh Kanjeng Nabi. Apa itu? Menyayangi, mengasihi siapapun, apapun tanpa membeda. Itulah namanya raudhah. Maka raudhahkan hatimu. Ya toh? Kalau kamu nggak bisa ke situ, ya kamu cukup di manapun. Ya, kullu Madinah raudhah. Seluruh tempat yang disebut Madinah itu raudhah. Ya, bahkan di sini pun kalau hatimu kau raudhahkan, ya jadi raudhah itu. Nah, maka masjid itu ada 3 kan? Baitul Mukmin dalam hatimu, gitu. Baitullah di Makkah Al-Mukarramah, Baitur Rahman Gusti Allah. Nah, ini masjid itu tempat sujud. Maka tempat sujudmu itu di Baitul Mukmin. Fisiknya bisa raudhah, bisa Madinah, bisa Al-Firdaus, bisa Muhajirin, bisa Nurul Huda, bisa apa aja. Baitul Mukminmu, itu loh. Baitul Mukmin itulah raudhah. Nah, itu